Ditaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin, habibina wa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa iktafa asarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jamiatul Muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah, maghrib ini kita telah dimudahkan untuk bisa ke masjid, bisa melaksanakan ibadah solat. Semoga ibadah kita yang sederhana ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du, marilah kita lanjutkan membaca hadis kedua dari Arba'in Nawawi, masih seputar penjelasan mengenai din atau agama itu. Sekali lagi, agama menurut hadis Ummus Sunnah ini terdiri atas 4 komponen. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-Iman, yang ketiga al-Ihsan, yang keempat ma'rifatu ahwal atau ma'rifatu alamat as-sa'ah. Yang keempat adalah pengetahuan dan kesadaran akan ciri-ciri hari kiamat. Orang menyangka bahwasanya ketika seorang sampai kepada derajat mukmin sudah tinggi, belum. Dia belum sampai ke derajat ihsan. Sebagian orang menyangka sampainya kepada derajat ihsan itulah puncak keislaman. Belum. Kalau seseorang itu dia tidak menyadari dan benar-benar memahami tentang kondisi akhir zaman. Kita lanjutkan dulu bagian yang kedua, yaitu tentang al-iman. Kata Jibril alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Beritahu aku ya Muhammad, apa itu al-iman. Kemudian Nabi menjawab, iman itu ialah an tu'mina billah. Engkau yakin kepada Allah, wa malaikatihi, engkau yakin dengan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan kau yakin dan adanya hari akhirat, wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman adanya qadar, ketetapan Allah, khairihi wa syarrihi, baik ketetapan itu yang engkau sukai maupun yang tidak disukai. Ini yang disebut dengan arkanul iman, yang sering kita sebutkan atau sering disebut para ulama dalam bab akidah. Satu saja berkurang rukun iman kita, maka rusaklah keimanan seseorang, atau bertambah rukun imannya, maka dia melenceng dari jalur ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama, iman itu ialah yakin kepada Allah. Ini menjadi nomor 1 sebelum keyakinan yang lain. Sebelum bicara malaikat, sebelum bicara kutub, sebelum bicara rasul, sebelum bicara yaumil akhir, sebelum bicara qadar, pintu awal keimanan ialah yakin kepada Maha Zat yang maha segalanya, yang maha sempurna, tanpa cacat dan kekurangan dan aib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum bicara yang lainnya, itu kaji manurun istilahnya. Kalau orang yakin kepada Allah, maka dia yakin pasti dengan malaikatnya.
Kalau orang yakin kepada Allah, dia akan yakin terhadap kutub yang dia turunkan, kitab. Kalau orang yakin kepada Allah, dia akan yakin pada utusannya. Kalau orang yakin kepada Allah, akhirat dan kampung halaman kita itu pasti akan mengikuti. Kalau orang yakin kepada Allah, dia juga akan meyakini sifat dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka urutan pertama iman itu adalah yakin kepada Allah. Itu urutan yang sudah tepat dan cocok dan sesuai secara kaidah dan hukum dan fitrah manusia. Bahwasanya manusia akan senantiasa mencari Tuhannya, akan mencari kebenaran itu sendiri. Maka urutan iman yang pertama itu engkau yakin, kata Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat yakin di sini maknanya ialah al-iman itu sendiri ialah apa yang tertanam di dalam hati, bukan yang terucap dengan lisan atau yang tertuliskan di dalam pena. Tidak, yakin itu ialah buah daripada apa yang tertanam di dalam batin seseorang. Malah dalam Al-Quran Allah SWT mencela orang yang mengatakan iman hanya sebatas dengan lisan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengklaim, mengatakan, berkata-kata sekedar omongan, lip service, mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka belum, tidak termasuk pada orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita termasuk kepada ayat tersebut. Nauzubillahi min zalik. Ada pula ayat yang lain, wa qalatil a'rabu amanna, dan orang Arab Badui berkata aku telah beriman. Qul lam tu'minu, kau belum beriman, katakan pada mereka kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami baru sekedar Islam formalitas. Artinya mereka syahadat iya, salat iya, puasa iya, zakat iya, kemudian dia haji bahkan, tetapi belum tentu jaminan iman itu menetap mengakar di dalam batinnya. Karena kalau kita sudah bicara iman, itu bukan lisan, bukan soal teori, bukan bab akidah, teologia, bukan. Kalau kita sudah bicara bab iman menurut hadis ini, ialah keyakinan yang tertanam. Maka di dalam Al-Quran ada beberapa indikator orang yang memiliki keimanan yang mendalam, yang rasikh. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa surat, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman yang sejati itu, kata Allah, adalah mereka yang sebatas baru disebutkan namanya maka ada getaran dalam hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau mereka dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang berhasil menggunakan daya yang dia miliki untuk mentadabburi tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang mencapai derajat iman yakin itu ialah mereka yang berhasil menggunakan daya yang dia miliki, mulai dari sama', pendengaran, wal basar, penglihatan, fuad, hati nurani. Apapun yang dia miliki, potensi yang dia miliki, dengan cara belajar, dengan cara tadabbur, dengan cara meneliti, dengan cara bertanya, dengan cara berdiskusi, apa yang dia diskusikan, apa yang dia tadabburi, apa yang dia perhatikan, apa yang dia pelajari, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah membentangkan ayatnya kepada kita setiap hari, bahkan diri kita sendiri. Wa fil ardi, dalam ayat, dalam bumi ini ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin. Sanurihim ayatina fil afaq, kami pasti akan membentangkan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan yang menunjukkan kepada eksistensi dan kekuasaan kami, kata Allah, fil afaq, di seluruh penjuru. Al-ufuq itu menunjukkan sesuatu yang paling jauh, yang paling bisa dipandang oleh mata kita. Al-afaq, Allah bentangkan alam semesta ini sebagai ayat, sebagai tanda bagi orang yang mau belajar, bagi orang yang mau yakin. Wa fi anfusihim, bahkan diri mereka sendiri itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tujuannya apa? Hatta yatabayyana lahum annahul haq, supaya agar menjadi jelas, teranglah bahwasanya dia, yaitu Allah, itu al-haq, itu benar, maha benar.
Jadi Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan ayatnya di hadapan kita, bahkan diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, apakah tidak kalian lihat pada diri kalian sendiri itu ada tanda-tanda kebesaran Allah? Afala tubsirun, kenapa tidak diperhatikan, kata Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, kenapa mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau akal dan hati mereka yang sudah tertutup. Jadi ayatnya sudah dibentangkan tanda untuk menunjuk kepada Allah itu sendiri, dan manusianya sudah dibekali untuk mempelajari itu. Jadi ayatnya sudah dibentangkan, manusianya juga sudah dibekali hati nurani, jasad fisik, kemudian akal yang sehat. Allah berikan kita jasad, mata tidak sekedar memandang visual, tetapi apa di balik yang dipandang. Telinga diciptakan bukan hanya sekedar mendengar frekuensi suara, tapi untuk memperhatikan sampai tidak bunyi itu ke dalam hati kita. Akal kita bukan hanya otak, kumpulan lemak dan sel-sel saraf yang saling terhubung, bukan, agar otak itu bisa mengenal siapa yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita hati nurani, bukan sekedar hati, tetapi agar kita mengenal dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang mempelajari ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyat maupun ayat qauliyah, maka akan terkumpullah keyakinan itu. Oh ya, Allah begini. Oh ya, seperti ini ciptaannya. Oh ya, begini prosesnya. Oh, begini sistemnya. Semakin seseorang mau belajar, semakin seseorang mau tafakur dengan keinsafan dan kebeningan hati, jujur mencari kebenaran, maka semakin tertanamlah keyakinan itu di dalam hatinya. Ketika tertanam informasi, masuk informasi, terus menerus masuk informasi yang positif dan baik mengenai sifat, azat dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makin mengakarlah iman tersebut, makin mengakarlah keyakinan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang melakukan usaha untuk mengenalnya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama bahkan perintahnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, kata Allah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Baca. Perintah baca sangat berdekatan, hanya terpisah satu ayat. Artinya apa? Tidak hanya baca, tetapi teliti, cek lagi, evaluasi lagi, dalami, insafi, tadabburi, hayati, itu semua. Membaca, padahal Nabi kita ketika menerima ayat itu, Nabi kita bukan seorang yang kutu buku, bahkan membaca huruf Arab tidak bisa Rasulullah SAW, karena Nabi kita adalah ummi, orang yang tidak bisa baca. Orang Arab mayoritas tidak bisa baca ketika itu baca tulis. Berarti makna baca di sini bukan hanya sekedar baca teks, tetapi membaca konteks. Tidak hanya sekedar membaca teks, tapi membaca konteks, membaca secara pemahaman, penelitian dengan keinsafan dan lain sebagainya, yang berbuah kepada ilmu masuk terus, sehingga semakin banyak ilmu masuk, sehingga tertanamlah keyakinan tersebut. Jadi kalau ingin bertambah kuat iman, pelajari ayat-ayat Allah, baik ayat Allah yang tersabda Al-Quran dan Sunnah dengan metodologinya sendiri dalam ilmu syariah, atau ayat Allah yang tercipta, pendekatannya ialah dengan ilmu alam, dengan ilmu sains, dengan ilmu sosial ekonomi. Maka tidak diherankan orang barat sekarang banyak masuk Islam karena mereka melakukan nazar alias penelitian mengenai ciptaan-ciptaan Allah, akhirnya ketemu sama sang pencipta. Dalam artian dia mengenal, oh ternyata ada yang dibalik ini semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ialah antu'mina billah. Kamu yakin kepada Allah. Sekali lagi, bukan hanya dasar ucapan saya yakin kepada Allah. Cuman ketika diseru Allahu Akbar, dikulah solat. Saya yakin kepada Allah, tapi ketika diseru untuk mengeluarkan zakat, tidak mau dikeluarkan. Saya yakin kepada Allah, tetapi masih menzalimi orang lain.
menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Jadi kita memahami bahwasanya Allah yang Maha memberikan rezeki. Tetapi ketika kita mencari rezeki itu dengan cara yang haram, sebenarnya kita sedang meragukan kekuasaan Allah dalam pembagian rezeki. Ketika kita mengatakan Allahur Razzaq, Allah itu Maha memberikan rezeki, tetapi kita masih melakukan kecurangan, timbangankah yang dikurangi, atau kualitas, atau korupsi, kolusi dan lain sebagainya, berarti kita sama saja mengatakan Allah itu tidak Maha memberikan rezeki sehingga saya harus berbuat curang. Ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, seharusnya dalam kehidupan sehari-hari kita merasa bahwasanya Allah memantau kita. Tetapi kadang kita menyangka bahwasanya Allah itu buta, Allah itu tidak melihat. Ketika kita melakukan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita santai saja, kita mengatakan Allah Al-Basir, Allah Maha memandang, tetapi di saat itu kita menganggap Allah itu buta. Kita mengatakan Allah As-Sami', Allah Maha mendengar, tetapi omongan kita, mulut kita pedas, mulut kita namimah, adu domba, mulut kita senantiasa mencaci orang lain, berkata-kata kotor dan lain sebagainya, kita menyangka di saat itu Allah tuli. Jadi masalah imaniyah ini bukan persoalan teologia saja. Bab akidah ini bukan persoalan teori akidah, tapi persoalannya adalah keyakinan yang tertanam, dimulai dari belajar mempelajari ayat-ayatnya. Kemudian kalau kita sudah faham Allah wujud, Allah Sami', Allah Basir, Allah Maha memberikan rezeki, maka perbuatan kita seharusnya selaras dengan sifat yang kita pahami dari sifat-sifat Allah. Kalau sekarang kita dizalimi, kita yakin alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Tadi rakaat kedua imam baca surat At-Tin, alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Kata Allah dalam kalimat retorika bertanya, bukankah Allah itu Maha pengadil yang Maha adil? Bukan Allah sebaik-baik yang mengadili? Ketika kita dizalimi, kita menjadi tenang bahwasanya ada Allah. Ketika kita mau berbuat zalim, kita juga takut bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala. Baru sesuai perbuatan kita dengan alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Ketika kita mendengar ayat iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani, kita meyakini bahwasanya di ayat itu Allah Ta'ala firman, jika hambaku bertanya tentangku, katakan aku dekat, aku menjawab doa-doa hambaku. Kenapa kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar ketika kita berdoa saja, tapi ketika kita melafalkan kata-kata yang tidak pantas, kita tidak merasa bahwasanya Allah Maha mendengar. Jadi bab iman ini adalah bab benar-benar kita yakin dari hati yang terdalam kita bahwasanya Allah wujud, Allah Sami', Allah Razzaq, Allah Basir, Allah Al-Muntaqim, Allah Al-Malik, Allah Al-Qudus, Allah As-Salam. Jadi siapa yang menjaga Asmaul Husna ini bukan hanya menjaga menghafal di lisan ya, maka bisa dipastikan insya Allah dia akan masuk surga, karena dia tahu sifat dan dia menyelaraskan perbuatannya dengan sifat Allah tersebut. Baik. Kemudian sekali lagi, stressing kita ketika kita bicara iman kepada Allah itu berkaitan dengan banyak ayat dalam Al-Quran tentang perintah mentadaburi ayatnya. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk ilmu sebelum iman. Fa'alam annahu la ilaha illallah, ilmuilah sebelum kamu mengucapkan la ilaha illallah. Makanya dalam akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, pendapat mayoritas ulama dalam masalah akidah, mengilmui sebelum bersyahadat itu hukumnya fardu, tidak bisa diwakili, fardu ain. Kalau bahasa ulama akidahnya disebut dengan an-nazar atau penelitian. Kalau Imam Ibn Taimiyah tidak, iman itu ialah fitrah. Ini pendapat sebagian kecil para ulama. Tapi mayoritas para ulama, iman itu lahir daripada nazar, memperhatikan ayat-ayat Allah, dan ini hukumnya wajib. Sebab itu dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat
wa ila samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Kata Allah, tidakkah mereka itu memperhatikan bagaimana penciptaan unta, al-ibil, kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan, wa ila samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit itu dia ditinggikan, wa ila al-jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung itu dipancangkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dibentangkan. Ada 4 komponen ya Bu ya. Yang pertama al-ibil kaifa khuliqat, as-sama kaifa rufi'at. Yang ketiga al-jibali kaifa nusibat, dipancangkan gunung. Yang keempat kaifa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana dia dibentangkan. Onta, kita urutkan lagi Bu ya. Ya Pak, 1 onta, yang kedua langit, yang ketiga gunung, yang keempat bumi. Baru ayat yang setelahnya berbeda, fazakir ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat fazakir nama anta muzakkir. Berarti ada 4 komponen yang harus Allah suruh kita untuk memperhatikan. Kenapa dia tidak memperhatikan 4 ini kata Allah? Yang pertama onta, yang kedua langit, yang ketiga gunung-gunung, yang keempat adalah bumi itu sendiri. Kata ulama, kenapa 4 ini yang disebut? Karena bangsa Arab ketika itu, ketika dia melakukan perjalanan, biasanya orang Arab kalau perjalanan jarak jauh untuk safar, untuk berdagang, untuk kebutuhan pekerjaan dia, untuk jarak jauh, mereka memakai unta. Kata Allah, maka apa? Mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan. Lihat, unta itu seolah-olah Allah ciptakan khusus bagi bangsa Arab. Karena bangsa Arab itu kalau tidak ada unta, kalau tidak ada sebab adanya unta, mereka tidak akan bisa bersafar dengan safar yang aman, jauh, selamat. Karena perjalanan mereka itu harus melalui gurun pasir. Gurun pasir itu ada badainya, ada sandstormnya, badai gurun. Yang kedua, gurun itu jauh perjalanannya. Ketiga, airnya. Kemudian tidak ada binatang yang memiliki stamina dan sifat toleran dan adaptif dengan cuaca ekstrim seperti itu. Kalau panas, yang harinya panas sekali, kalau malamnya juga dingin sekali, debu berterbangan. Lihat unta itu, kata Allah. Perhatikan nikmat yang kuberikan kepada kalian wahai bangsa Arab. Lihat unta itu, matanya itu Bu, tidak menganga-manga, semua eyeshadow, semua apa namanya, lentik mata unta tu. Dan dia ada 2 atau 3 lapis itu, sehingga apa, kalau ada debu yang berterbangan, maka dia bisa tidak kelilipan dia. Bayangkan kalau unta sedang jalan kelilipan, susah, repot. Jadi anti kelilipan. Kemudian tungkainya panjang dan tapaknya lebar, sehingga membuat stabil ketika dan bisa menapak di jalan gurun atau di tanah atau di gurun pasir itu secara kuat. Kemudian dia memiliki daya simpan air yang sangat banyak dalam tubuhnya, seolah-olah dia tangki air berjalan, tangki air yang berjalan. Kalau dia kemudian makannya apa saja, tidak pilih-pilih, agaklah duri mau entah itu makan, kaktus dimakan sama dia. Dan uniknya mulutnya itu, mulut unta itu mulutnya gimana Bu? Mulutnya itu tebal, bibirnya itu tebal, lidahnya itu tebal, kemudian banyak lendir. Itu gunanya untuk apa? Supaya bisa memudah pencernaan awal ketika dia makan makanan yang tidak. Kemudian makan yang sedikit bisa menempuh perjalanan luar biasa jauhnya. Memang kata Allah, perhatikan itu unta. Kemudian bayangkan sekarang, ketika seorang Arab di zaman dulu ketika ayat itu turun, dia naik unta untuk keperluan hariannya. Dia naiki. Kemudian dia pasti berada di bawah naungan langit. Dia pasti berada di bawah naungan langit. Kemanapun orang berjalan di muka bumi ini pasti masih di bawah kolong langit. Agaklah orang itu ke bulan, masih di kolong langit.
agaklah orang itu ke planet Mars itu masih di kolong langit. Dimanapun kita berjalan, maka tidak ada yang bisa menafikan bahwasanya dia berada di kolong langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meninggikan langit itu? Allah. Kemudian ketika dia bersafar, dia melihat pegunungan yang banyak. Makanya ayat yang ketiga, wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung itu Allah tancapkan agar dia berjalan dengan tenang. Bumi ini tenang karena keraknya diapit dan diikat oleh pegunungan. Itulah paku bumi, yaitu pegunungan tersebut. Dan bagi bangsa Arab, pegunungan itu bisa menjadi petunjuk arah ketika bersafar, selain petunjuk yang lainnya. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat, dan pasti seseorang ketika berjalan itu menginjak buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang musafir, dia menggunakan kendaraan, dia berada di bawah kolong langitnya Allah, dia berjalan di atas buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia berjalan atas petunjuk dan kemudahan fenomena-fenomena dan penampakan gunung-gunung, yang semua itu memudahkan dia bersafar. Artinya apa kata ulama yang mentadabbur ayat ini? Bahwasanya wahai manusia, kenapa engkau tidak memperhatikan nikmat Allah yang telah menyerbu dan mengelilingimu sehari-hari? Bumi yang kau injak, langit yang menaungi kita, fasilitas hidup yang kita rasakan sehari-hari dan petunjuk kemudahan sehari-hari, bukankah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian kalau kita lebih teliti lagi, oksigen yang kita hirup sehari-hari, siapa yang mendatangkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memprosesnya sehingga terpecah komponen-komponen yang butuhkan oksigen dalam paru-paru kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita memandang, tangan kita yang memegang, kaki kita yang melangkah, bukankah semuanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka seorang yang mentadaburi ini, maka tidak ada yang dia lihat melainkan semuanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut baca hadisnya. Antu'mina billah, yakin kepada Allah, kemudian wa malaikatihi. Iman itu ialah kamu yakin kepada malaikatnya. Malaikah bentuk jamak dari malak. Malakun itu artinya malaikat. Kalau kita bahasa Indonesia ini yang jamak jadi tunggal. Ulama itu adalah ahli ilmu, jamak dari alim. Jadi orang ahli ilmu disebut dengan sosok yang alim, orang yang alim. Tapi kita nyebutnya ulama. Ini ulama, ini ulama, ini ulama. Jadi banyak ulama. Jadi kata jamak sebenarnya, tapi kita jadikan itu bentuk tunggal. Begitu juga malaikat. Malaikah jamak dari malak. Kalau malak artinya malaikat. Malaikah dari kata malaikah itu jamak dari malak, ya. Jadi kita memakai istilah jamak selama ini. Kita sebut malaikat, malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril itu malak saja. Malakun. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang dibedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Boleh jadi malaikat ini adalah makhluk, termasuk makhluk pertama yang Allah ciptakan dari sekian makhluknya. Ulama berbeda pendapat apa makhluk yang pertama Allah ciptakan. Ada yang mengatakan qalam, ada yang mengatakan qalam, nun wal qalami wama yasturun, dan nun dan demi pena dan apa yang dia tulis, yaitu qalam, sebuah pena yang Allah ciptakan untuk menulis semua maqadir, semua takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Allah ciptakan. Malaikat ini punya keistimewaan. Dia diciptakan dari zat bernama nur, cahaya. Nur. Kalau jin diciptakan dari nar, panas. Kalau nar kita terjemahkan seringnya bahasa Indonesia api. Api itu punya dua komponen, yang membakar dan yang terhasil dari pembakaran itu. Artinya api ini ada proses panas, ada zat yang dibakar. Rukun terjadinya kebakaran apa Bu? Rukun terjadinya kebakaran. Yang pertama ada bahan bakar, yang kedua ada oksigen, yang ketiga ada pemicu api. Jadi ada pemicu api, tiga ini kalau bertemu terjadilah kebakaran.
Jin terbuat dari nar, dari api. Artinya ada proses pembakaran, ada yang dibakar menghasilkan panas dan menghasilkan cahaya dalam satu waktu. Jadi api sifatnya demikian, ya, terbakar. Kemudian kalau malaikat sifatnya terbuat dari nur. Nur itu adalah salah satu yang dihasilkan ketika terjadi sesuatu yang terbakar. Jadi nar itu bakarnya ada panasnya, tapi nur itu zat atau komponen murni, cahaya saja, tidak ada komponen yang lainnya, jadi murni. Artinya apa? Malaikat ini punya sifat yang murni, yang taat, yang lurus. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu punya sifat mentaati apapun perintah Allah dan tidak melanggar dan tidak berpaling dari keputusan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat malaikat, sifat malaki. Sifat malaki yaitu sifat murni, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia diciptakan dari tanah, ya. Kalau ada yang mengatakan atau ada ungkapan malaikat tercipta dari cahaya, jin tercipta dari api, manusia tercipta dari tanah, maksudnya ialah saripatinya, bukan dari cahaya itu sendiri, tapi saripati, komponen utama itu dari cahaya. Begitu juga manusia dari saripati tanah itu sendiri. Kemudian jin juga terbuat dari api. Makanya kalau ada yang bertanya, iblis kan dari api Ustaz, itu nanti di neraka dia diazab dengan api, kan tidak merasa apa-apa dia. Sama itu orang yang bertanya, coba pukul pakai batu bata, gimana rasanya? Batu bata dari mana Pak? Bu? Dari tanah. Kalau kan naik kapal kecepatan 200 kilo, lumayan jo. Pecah dia, minimal masuk ke SPH. Jadi jangan lagi kita menyangka bahwasanya jin dan itu terbuat dari api, berarti dia tidak akan bisa merasakan azab di akhirat. Beda, mereka tercipta dari komponen api, bukan api itu sendiri. Baik. Kemudian sifat malaikat ini dia taat karena dia tercipta dari zat yang murni, yaitu nur, yaitu cahaya. Malaikat itu bermacam-macam. Ada malaikat yang diciptakan untuk ibadah zikir saja. Ada malaikat yang awal penciptaannya disuruh sujud sampai hari kiamat sujud. Ada malaikat yang diciptakan untuk bertasbih sampai kiamat bertasbih. Dan malaikat ini tempatnya di langit. Ditempatkan di seluruh penjuru langit, itu pasti ada penduduknya, yaitu para malaikat. Kemudian malaikat ini terbagi-bagi. Ada malaikat yang beribadah di langit dan ada yang beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, di arsy. Ada namanya malaikat hamalatul arsy, malaikat pembawa arsy, jumlahnya 4. Kemudian pada hari kiamat nanti, pada padang mahsyar menjadi 8. Malaikat arsy ini malaikat yang paling besar. Tidak ada malaikat yang lebih gadang dari malaikat arsy. Malaikat Jibril, Ustaz, malaikat Jibril kecil. Malaikat Jibril itu kalau ditempatkan dibandingkan dengan arsy itu sekupingnya saja. Sekupingnya malaikat arsy, kecil malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril punya 600 sayap, antara satu panjang sayapnya saja antara timur dan barat bumi. Bayangkan kalau 600 kali itu malaikat Jibril besarnya luar biasa. Nabi berapa kali, 2 kali atau 3 kali pingsan ketika melihat wujud aslinya Jibril alaihissalam. Kemudian ada malaikat-malaikat yang memiliki tempat yang khusus. Ada alamnya malakut, ada alam jabarut, ada malaikat yang memenuhi alam malakut dan ada alam jabarut. Alam jabarut adalah alam malaikat khusus. Siapa itu? Malaikat Jibril ketuanya, malaikat Israfil dan Mikail. Ini adalah 4 malaikat yang paling utama, memiliki kedudukan di sisi Allah. Tapi kalau kita sebut pimpinannya siapa? Kalau yang terbesar tadi malaikat hamalatul arsy. Kemudian ada malaikat yang bertawaf di Baitul Ma'mur. Ada malaikat yang beribadah di penjuru langit. Ada malaikat yang bikin grup keliling bumi terus untuk mencari majelis zikir. Inilah malaikat yang dulu instruksi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima
Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang hanya menumpahkan darah? Qalu taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Qala inni aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maksudnya ialah kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, kalian tidak tahu sih, bahasa gampangnya, kalian enggak akan tahu bahwasanya nanti dari zuriat daripada Adam ini, manusia pertama ini, akan muncul kekasih-kekasihku, orang-orang yang beriman, beribadah tanpa melihatku. Sedangkan kalian para malaikat beribadah karena kalian masuk ke alam musyahadah, tapi mereka beriman kepadaku meskipun mereka tidak ada di alam musyahadah. Maka semenjak itu para malaikat diutus oleh Allah untuk mencari orang-orang yang beriman, yang berzikir, yang beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada majlis zikir, orang beribadah di masjid, bikin ta'lim, majlis ilmu, itu ada malaikat khusus yang datang berombongan. Satu mengatakan ketemu sama si malaikat satu ini, mereka memanggil yang lainnya, halumma, 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 kata mereka, kesini kumpul. Ini majlis yang kalian cari-cari, yang dulu kita ragukan kepada Allah, bahwasanya kalian meragukan bahwasanya ada enggak sih dari makhluk dari turunan Nabi Adam ini yang akan menyembah Allah dengan ikhlas. Ternyata ada, dan itu yang disebutkan dalam hadis, man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Siapa yang berzikir mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Man zakarani fi mala'in, siapa yang mengingatku dalam majlis, maka zakartuhu fi mala'in khair minhu, dan aku sebutkan, banggakan mereka, nama dia, bin bapaknya, bin kakeknya, di majlis yang lebih baik daripada majlis mereka, yaitu majlis para malaikat. Jadi ada malaikat khusus yang memang mencari majlis-majlis ilmu yang Allah turunkan di sana sakinah, kemudian Allah turunkan rahmat, dan malaikat bertumpuk-tumpuk sampai arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada malaikat yang disebutkan dalam surah An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa. As-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa ialah malaikat yang berjalan dengan cepat, naik turun dari bumi dan langit, shift pagi dan shift malam. Shift paginya solat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sungguhnya bacaan Quran ketika solat subuh itu mashhuda, disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Malaikat shift pagi dan shift malam. Mereka melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula malaikat yang senantiasa berebut untuk menjemput lafaz zikirnya orang-orang beriman. Disebutkan dalam hadis, suatu ketika sahabat ada yang membaca ketika Nabi sami'allahu liman hamidah, dia baca rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini tidak pernah diajarkan Nabi. Nabi mengajarkan siapa yang membaca subhana rabbiyal azim 3 kali faqad tamma ruku'uhu, tunggu sempurna rukuknya. Siapa yang membaca subhana rabbiyal azim, kemudian ketika i'tidal rabbana lakal hamdu, itu yang diajarkan Nabi. Tapi sahabat ini membaca yang lain, sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, manil mutakallim, siapa yang ngomong itu tadi? Siapa yang ngomong barusan? Kemudian ada sahabat, saya ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bid'ah, sesat. Tidak, Nabi enggak ngomong begitu. Apa kata Nabi? Saya melihat 30 lebih malaikat berebut untuk mengambil kalimat yang Anda sampaikan untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu banyak pembagiannya, jumlahnya wallahu a'lam bissawab, jumlahnya itu banyak sekali. Ya. Jangankan malaikat, semut aja banyak. Semut satu orang itu ada sekitar 18 juta semut, masalah perbandingan ini kalau jumlah-jumlahan ya, bakteri dan lain sebagainya. Malaikat pun begitu, gaib, alam yang tidak bisa kita sentuh berapa jumlahnya, tidak ada sensusnya gini berapa jumlah malaikat. Yang jelas jumlahnya sangat banyak. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, kata Nabi, saya melihat Baitul Ma'mur, Ka'bah yang ada di langit. Saya di situ melihat setiap hari ada penambahan jumlah malaikat, jumlahnya 70.000 malaikat. Setiap hari bertambah terus untuk mengelilingi Ka'bah yang ada di langit. Jadi malaikat itu sifatnya taat, sifatnya suka dengan kebaikan. Kalau ada kebaikan dia apresiasi, dia banggakan kepada Allah. Coba kalau malaikat itu dengki,
Coba malaikat itu iri, dengki. Tidak ada doa kita yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu hatinya bersih, dia mendoakan orang-orang yang berbuat beramal soleh. Ada malaikat khusus yang Allah ciptakan di setiap hari Jumat. Malaikat ini berdiri di depan pintu masjid. Hadisnya sahih. Ketika datang orang yang datang sholat Jumat di waktu yang pertama, maka dicatat dia seolah-olah berkorban seperti berkorban dengan seekor onta. Pada waktu yang kedua, agak lambat step, datang agak terlambat sedikit, seolah-olah berkorban dengan seekor sapi lah Pak. Tidak ada kuda Pak, sapi Pak. Sapi Pak. Yang ketiga, datang pada waktu yang ketiga, seolah-olah dia berkorban dengan kambing, seekor kambing. Waktu yang keempat, seolah-olah berkorban dengan dajajah, ayam. Datang pada waktu yang kelima, seolah-olah dia berkorban dengan sebutir telur. Kemudian setelah khatib naik mimbar, malaikat itu menutup bukunya. Dah habis, tak ada lagi. Yang dia tiba terlambat dicatat dah. Tak ada habis. Catatan hari ini sudah tutup buku dah. Kalau mau dicatat nanti datang pekan depan, tapi lebih awal. Kemudian malaikat duduk berhadapan dengan khatib, jaraknya wallahu alam. Kemudian dia doakan khatib, dia doakan Jumat ketika itu lancar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga malaikat yang khusus mencatat siapa yang menjadi ahli shaf yang awal ini. Malaikat itu mencatat siapa yang solat di shaf awal. Maka kata Nabi, kalau orang mengetahui fadilah shaf awal, maka dia melakukan mengundi-undi mah. Sweet mereka. Tuh, 2, 3. Sweet. Siapa yang menang sweet baru boleh di shaf awal. Kalau tahu. Tapi kan awak tak tahu. Ini fadilahnya. Ada juga malaikat yang mengingat dan mencatat siapa yang rajin ke masjid. Ketika orang itu sakit, ketika orang itu berhalangan, safar, maka malaikat itu mencari orang tersebut. Mana dia? Tadi kebiasaan masjid mana orangnya? Nah, itu dicari-cari oleh para malaikat sampai dia ziarahi dan didoakan di rumahnya sendiri. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan malaikat itu masuk, tapi ada tanda-tandanya. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian mendengar ayam jantan berkokok, berarti di situ ada malaikat. Kalau ada malaikat, kita doa di situ, mudah-mudahan diaminkan oleh para malaikat. Kita tidak pernah melihat malaikat, tapi Nabi sudah memberitahu kalau rumah kalian ada ini dan itu, tidak akan dimasuki malaikat. Kalau rumah kita ada apa? Ada patung yang sempurna makhluk, ada wawau, itu tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat. Maksudnya malaikat rahmat, malaikat maut tetap masuk. Sekali lagi, kalau di dalam rumah itu ada patung, nah mulailah dimodif sedikit patungnya, palanya potong dikit atau tidak sempurna. Saya dulu gitu, awal-awal belajar ibu tanya sama Bu yang awal-awal belajar tahu hadis itu langsung saya buang patung-patung di rumah itu. Nah, bahkan foto-foto saya cabutin semua, gitu kan? Karena takut malaikat tidak bisa masuk. Salah satu sebab terlambatnya wahyu datang kepada Rasulullah, surat Ad-Duha itu dikatakan ada ternyata anak anjing masuk ke kamar Rasulullah SAW, menyuruh di bawah tu. Jibril tidak mau masuk mengantarkan wahyu. Sekali lagi, malaikat yang tidak masuk itu malaikat wahyu, malaikat rahmat. Tapi kalau malaikat maut tidak peduli, mau anjing harder di dalam itu tetap masuk ya. Karena sudah tugas beliau untuk mencabut nyawa. Baik, iman kepada mereka. Jadi malaikat itu banyak sekali jumlahnya, wallahu a'lam bishawab. Jumlahnya berapa, tugasnya pun macam-macam. Tapi kita tidak bisa melihat mereka. Sebagian sahabat bisa melihat malaikat, bisa. Ada waktu itu sahabat namanya Abul Hasan Al-Ash'ari atau siapa, saya lupa. Ada seorang sahabat, dia sedang duduk di depan rumahnya, bukan kebetulan, dia baca Al-Quran, suaranya ini bagus. Dia baca Al-Quran, kemudian dia melihat seperti awan di atas langit. Awan makin besar, menggumpal. Makin besarnya, takut dia masuk dalam ke rumah. Kemudian dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kemarin saya baca Quran, tapi kemudian saya melihat kok banyak itu, supaya gumpalan-gumpalan makin lama makin besar. Maka kata Rasulullah, itu adalah malaikat yang berkumpul untuk mendengarkan bacaan Quranmu. Jadi sebagian sahabat itu bisa melihat
malaikat dalam wujud mereka. Kemudian malaikat itu memiliki sifat yaitu mendoakan kita, mengiringi orang-orang beriman. Tapi jangan salah paham juga, malaikat juga bisa melaknat orang, bahkan mengirimkan azab. Contohnya hadis ketika orang itu membaca Al-Quran dalam solatnya, sedangkan dia bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam ayat. Surat Al-Ma'un contohnya sering saya contohkan. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang solat, yaitu orang yang melalaikan waktu solat habis baru dia kerjakan tanpa uzur yang diterima dalam syariat. Maka dia membaca dia solat zuhur jam 5:30 dia solat zuhur. Karaju tunda sampai 5:30 sore baru dia solat zuhur. Rakaat pertama dia bailu baca Al-Maun. Fawailul lil musallin. Maka malaikat tak salah baca. Allazina hum an salatihim sahun. Jadi perhatikan apa yang kita baca, perhatikan posisi diri kita dalam ayat tersebut. Karena waktu sudah habis untuk hari ini, insyaallah kita lanjutkan pembahasan pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila salah kurangnya, tutup dengan doa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.